Halo teman-teman, aku mau share sama kamu tentang sesuatu yang mungkin sedikit tabu, tapi sangat penting untuk dibahas. Kamu pasti penasaran kan? Apa itu? Ya, aku mau membahas tentang 12 ciri menonjol orang yang kebanyakan melakukan PMO, atau pornografi, masturbation, dan objektifikasi. Jadi, simak baik-baik ya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Kamu juga bisa komentar di bawah video ini jika kamu memiliki pertanyaan atau pendapat tentang topik ini. Aku mau membahas tentang dampak psikologis dan energi harian yang dialami oleh orang-orang yang kebanyakan melakukan PMO. Kamu pasti penasaran kan? Bagaimana kebiasaan ini bisa mempengaruhi hidup kita sehari-hari? Pertama-tama, aku ingin membahas tentang dampak psikologis. Orang yang kebanyakan melakukan PMO cenderung mengalami perubahan dalam pola pikir dan perilaku mereka. Mereka mungkin menjadi lebih introvert dan kurang percaya diri, karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk memuaskan keinginan pribadi daripada berinteraksi dengan orang lain. Hal ini juga bisa menyebabkan mereka merasa kesepian dan terisolasi, meskipun mereka memiliki banyak teman atau keluarga. Selain itu, kebiasaan PMO juga bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk mengelola stres dan emosi. Orang yang kebanyakan melakukan PMO cenderung menggunakan kebiasaan ini sebagai cara untuk mengatasi stres dan kecemasan. Namun, hal ini bisa menyebabkan mereka menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan untuk mengontrol emosi mereka, sehingga mereka lebih mudah marah atau sedih. Sekarang, aku mau membahas tentang dampak pada energi harian. Orang yang kebanyakan melakukan PMO cenderung mengalami penurunan energi dan motivasi. Mereka mungkin merasa lelah dan lesu, bahkan setelah tidur yang cukup. Karena kebiasaan PMO bisa menyebabkan mereka kehilangan energi dan fokus. Hal ini juga bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, sehingga mereka mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, kebiasaan PMO juga bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Orang yang kebanyakan melakukan PMO cenderung memiliki pola tidur yang tidak teratur, sehingga mereka mungkin mengalami kesulitan untuk tidur atau bangun pagi. Hal ini bisa menyebabkan mereka merasa lelah dan tidak siap untuk menghadapi hari, sehingga mereka mungkin mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Kamu pasti penasaran kan, bagaimana kita bisa mengatasi dampak psikologis dan energi harian yang disebabkan oleh kebiasaan PMO? Aku akan membahas tentang hal ini lebih lanjut di bagian selanjutnya. Jadi tetap simak ya. Setelah kita membahas dampak psikologis dan energi harian dari kebiasaan PMO, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting, yaitu siklus kecanduan dan penurunan fokus. Nah, tadi kita sudah paham tentang bagaimana kebiasaan PMO dapat mempengaruhi hidup sehari-hari. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kebiasaan ini dapat menciptakan siklus kecanduan yang sulit dihentikan. Kamu pasti pernah merasakan, saat kamu melakukan PMO, kamu merasa lega dan nyaman. Tapi setelah itu, kamu merasa bersalah dan menyesal. Nah, itu adalah awal dari siklus kecanduan. Kamu melakukan PMO untuk menghilangkan stres dan kebosanan. Tapi setelah itu, kamu merasa bersalah dan menyesal, sehingga kamu melakukan PMO lagi untuk menghilangkan perasaan bersalah dan menyesal tersebut. Dan begitu seterusnya, sehingga tercipta siklus kecanduan yang sulit dihentikan. Siklus kecanduan ini dapat mempengaruhi fokus dan konsentrasi kamu. Ketika kamu melakukan PMO, kamu akan merasa santai dan nyaman. Tapi setelah itu, kamu akan merasa lelah dan tidak fokus. Kamu akan kesulitan mengingat hal-hal yang perlu kamu lakukan, dan kamu akan merasa tidak memiliki energi untuk melakukan apapun. Ini karena kebiasaan PMO dapat mempengaruhi kadar dopamin dan serotonin di otak yang berfungsi sebagai pengatur mood dan fokus. Selain itu,
Kebiasaan PMO juga dapat mempengaruhi kemampuan kamu untuk memprioritaskan dan mengatur waktu. Kamu akan lebih fokus pada kebiasaan PMO daripada tugas dan pekerjaan yang perlu kamu selesaikan. Kamu akan merasa bahwa kebiasaan PMO adalah lebih penting daripada apapun, sehingga kamu akan menghabiskan waktu dan energi kamu untuk melakukan PMO, bukan untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna dan bermanfaat. Jadi, bagaimana cara menghentikan siklus kecanduan ini? Bagaimana cara meningkatkan fokus dan konsentrasi kamu? Nah, kita akan membahas tentang hal itu di bagian selanjutnya. Tapi untuk sekarang, aku ingin kamu untuk menyadari bahwa kebiasaan PMO dapat menciptakan siklus kecanduan yang sulit dihentikan dan dapat mempengaruhi fokus dan konsentrasi kamu. Kamu pasti ingin tahu bagaimana cara menghentikan siklus kecanduan ini, kan? Setelah kita membahas tentang siklus kecanduan dan penurunan fokus, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting, yaitu penurunan motivasi dan kualitas berpikir. Kamu pasti penasaran, bagaimana kebiasaan PMO bisa mempengaruhi motivasi dan kualitas berpikir kita? Kebiasaan PMO dapat menyebabkan penurunan motivasi karena otak kita terus-menerus mencari kesenangan dan kepuasan dari aktivitas tersebut. Hal ini dapat membuat kita kehilangan minat pada aktivitas lain yang sebenarnya lebih bermanfaat dan penting. Misalnya, kamu mungkin merasa lebih suka menghabiskan waktu untuk menonton video dewasa daripada belajar atau bekerja. Akibatnya, motivasi kamu untuk mencapai tujuan dan melakukan aktivitas yang berguna akan menurun. Selain itu, kebiasaan PMO juga dapat mempengaruhi kualitas berpikir kita. Ketika kita terus-menerus terpapar pada konten dewasa, otak kita dapat menjadi terbiasa dengan pola pikir yang negatif dan tidak seimbang. Hal ini dapat menyebabkan kita sulit untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, kamu mungkin menjadi lebih impulsif dan tidak bisa menunda keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Penurunan motivasi dan kualitas berpikir ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada hidup kita sehari-hari. Kamu mungkin merasa kesulitan untuk mencapai tujuan, merasa tidak puas dengan hidup, dan merasa tidak memiliki arah yang jelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari bagaimana kebiasaan PMO dapat mempengaruhi motivasi dan kualitas berpikir kita, dan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Nah, aku mau share beberapa tips untuk meningkatkan motivasi dan kualitas berpikir kamu. Pertama, kamu bisa mencoba untuk mengganti kebiasaan PMO dengan aktivitas lain yang lebih bermanfaat, seperti olahraga, membaca, atau belajar. Kedua, kamu bisa mencoba untuk mengatur waktu dan membuat jadwal yang terstruktur untuk melakukan aktivitas yang berguna. Ketiga, kamu bisa mencoba untuk berpikir lebih positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup. Dengan melakukan hal-hal ini, kamu bisa meningkatkan motivasi dan kualitas berpikir kamu, dan hidup lebih seimbang dan bahagia. Setelah kita membahas tentang penurunan motivasi dan kualitas berpikir, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting, yaitu isolasi sosial dan hilangnya kontrol diri. Kamu pasti pernah merasa sendirian dan kehilangan kontrol atas diri sendiri, kan? Nah, aku mau share sama kamu tentang bagaimana kebiasaan PMO dapat mempengaruhi isolasi sosial dan kontrol diri kita. Isolasi sosial adalah kondisi di mana seseorang merasa terpisah dari orang lain dan tidak memiliki hubungan yang bermanfaat dengan mereka. Kebiasaan PMO dapat memperburuk isolasi sosial karena kita lebih suka menghabiskan waktu sendirian dan melakukan aktivitas yang tidak melibatkan orang lain. Hal ini dapat membuat kita kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan mengembangkan keterampilan sosial. Selain itu, kebiasaan PMO juga dapat membuat kita kehilangan kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengatur perilaku dan emosi kita sendiri. Ketika kita melakukan PMO, kita dapat merasa bahwa kita tidak memiliki kontrol atas diri kita sendiri.
dan bahwa kita harus terus-menerus melakukan aktivitas tersebut untuk merasa puas. Hal ini dapat membuat kita kehilangan kemampuan untuk mengatur waktu, mengelola stres, dan membuat keputusan yang sehat. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara mengatasi isolasi sosial dan hilangnya kontrol diri? Nah, aku mau share sama kamu beberapa tips yang dapat membantu. Pertama, kita harus mulai menghabiskan waktu dengan orang lain dan melakukan aktivitas yang melibatkan mereka. Kedua, kita harus belajar mengatur waktu dan mengelola stres dengan cara yang sehat. Ketiga, kita harus mulai membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan mengembangkan keterampilan sosial. Dengan melakukan hal-hal ini, kita dapat mengatasi isolasi sosial dan hilangnya kontrol diri, serta meningkatkan kualitas hidup kita. Kamu pasti ingin memiliki hidup yang lebih seimbang dan bahagia, kan? Nah, aku yakin bahwa dengan mengatasi kebiasaan PMO dan membangun kontrol diri, kita dapat mencapai tujuan tersebut. Setelah kita membahas tentang bagaimana kebiasaan PMO dapat mempengaruhi isolasi sosial dan kontrol diri, sekarang mari kita lanjut ke topik yang lebih serius, yaitu penyimpangan dan kerusakan permanen yang dapat disebabkan oleh kebiasaan ini. Kamu pasti penasaran, apa yang dimaksud dengan penyimpangan dan kerusakan permanen? Nah, aku mau jelaskan bahwa kebiasaan PMO yang tidak terkendali dapat menyebabkan perubahan pada struktur otak dan fungsi tubuh yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik dalam jangka panjang. Penyimpangan ini dapat terjadi karena kebiasaan PMO yang berlebihan dapat mempengaruhi kadar dopamin dan serotonin di otak yang dapat menyebabkan perubahan pada pola pikir dan perilaku. Hal ini dapat membuat kamu menjadi lebih agresif, impulsif, dan tidak terkendali, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada hubungan dengan orang lain dan diri sendiri. Selain itu, kebiasaan PMO juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem reproduksi, seperti penurunan libido, disfungsi ereksi, dan infertilitas. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan pada kadar hormon dan fungsi tubuh yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Kerusakan permanen yang dapat disebabkan oleh kebiasaan PMO juga dapat berupa kerusakan pada struktur otak, seperti atrofi hipokampus dan penurunan fungsi kognitif. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengingat, memahami, dan mengambil keputusan, sehingga dapat berdampak pada kesehatan mental dan kualitas hidup. Oleh karena itu, Penting untuk mengenali gejala-gejala penyimpangan dan kerusakan permanen yang dapat disebabkan oleh kebiasaan PMO, seperti perubahan pada pola pikir dan perilaku, kesulitan dalam mengelola stres dan emosi, dan penurunan kesehatan fisik dan mental. Dengan mengenali gejala-gejala ini, kamu dapat mengambil tindakan untuk menghentikan kebiasaan PMO dan memulai proses pemulihan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta kualitas hidup. jadi itu tadi 12 ciri menonjol orang yang kebanyakan melakukan PMO. Aku harap kamu sudah paham betapa pentingnya untuk mengatasi PMO dan mencari bantuan profesional jika kamu mengalami gejala-gejala tersebut. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.